semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan kondisi sehat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga bisa melakukan kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kita pada hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan kepala SMK di satu Bersana atau yang mewakilinya, sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMK di satu Bersana pada pagi hari ini. Kepada Bapak Arwan Gunawan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini hadir sejumlah 5 guru yang berada di SMK Negeri 1 Bersana. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hari ini juga berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bersana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam menjalankan kegiatan yang menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat positif yang nantinya mudah-mudahan berdampak juga terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang menyelesaikan PMM, jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di sini. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ujangan untuk saya untuk mewakilkan beliau di sini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini, mungkin bagi teman-teman CGP mungkin sudah mempelajari modul gitu. Di budaya positif ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bagus ketika itu bisa terlaksana di sekolah.
Jadi kalau kemarin ketika Pak Kamtib datang menghadap saya juga, saya bilang, Pak, seseorang baru itu akan sulit mengubah yang namanya culture. Ya, karena saya dulu kebetulan tesis saya juga membahas tentang ini juga, tentang budaya sekolah yang berdampak terhadap kinerja atau namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior, namanya kinerja atau perilaku sukarela dari guru yang akan berdampak langsung terhadap kemajuan sekolah. Jadi salah satunya adalah ini, adalah budaya positif atau budaya sekolah. Jadi ini sangat penting sekali, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang budaya positifnya belum terbentuk. Ketika datang ke sekolah kita, ini berarti ada beban yang model yang sangat berat sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sekarang menyandang menjadi calon guru penggerak, apalagi nanti sudah menjadi guru penggerak. Modul pertama ini adalah tentang pendidikan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini hadir, sejumlah 5 guru yang berada di SMK Negeri 1 Bersana. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hari ini juga berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bersana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam menjalankan kegiatan yang menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat positif, yang nantinya mudah-mudahan berdampak juga terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin, hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang menyelesaikan PMM, jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di sini. Jadi Bapak Kepala Sekolah memberikan wejangan untuk saya untuk mewakilkan beliau di sini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini, mungkin bagi teman-teman CGP mungkin sudah mempelajari modul gitu. Di budaya positif ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bagus ketika itu bisa terlaksana di sekolah. Jadi kalau kemarin ketika Pak Kamtib datang menghadap saya juga, saya bilang, Pak, seseorang baru itu akan sulit mengubah yang namanya culture. Ya, karena saya dulu kebetulan tesis saya juga membahas tentang ini juga, tentang budaya sekolah yang berdampak terhadap kinerja atau namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior, namanya kinerja atau perilaku sukarela dari guru yang akan berdampak langsung terhadap kemajuan sekolah. Jadi salah satunya adalah ini, adalah budaya positif atau budaya sekolah. Jadi ini sangat penting sekali, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang budaya positifnya belum terbentuk. Ketika datang ke sekolah kita, ini berarti ada beban yang model yang sangat berat sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sekarang menyandang menjadi calon guru penggerak, apalagi nanti sudah menjadi guru penggerak. Modul pertama ini adalah tentang pendidikan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini hadir, sejumlah 5 guru yang berada di SMK Negeri 1 Bersana. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hari ini juga berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bersana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini
dalam menjalankan kegiatan yang menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat positif yang nantinya mudah-mudahan berdampak juga terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang menyelesaikan PMM, jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di sini. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan wejangan untuk saya untuk mewakilkan beliau di sini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini, mungkin bagi teman-teman CGP mungkin sudah mempelajari modul gitu. Di budaya positif ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bagus ketika itu bisa terlaksana di sekolah. Jadi kalau kemarin ketika Pak Kamdin datang menghadap saya juga, saya bilang, Pak, seseorang baru itu akan sulit mengubah yang namanya culture. Ya, karena saya dulu kebetulan tesis saya juga membahas tentang ini juga, tentang budaya sekolah yang berdampak terhadap kinerja atau namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior namanya, kinerja atau perilaku sukarela dari guru yang akan berdampak langsung terhadap kemajuan sekolah. Jadi salah satunya adalah ini, adalah budaya positif atau budaya sekolah. Jadi ini sangat penting sekali, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang budaya positifnya belum terbentuk. Ketika datang ke sekolah kita, ini berarti ada beban yang model yang sangat berat sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sekarang menyandang menjadi calon guru penggerak, apalagi nanti sudah menjadi guru penggerak. Modul pertama ini adalah tentang pendidikan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini hadir sejumlah 5 guru yang berada di SMK Negeri 1 Bersana. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hari ini juga berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bersana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat ridho dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam menjalankan kegiatan yang menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat positif yang nantinya mudah-mudahan berdampak juga terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang menyelesaikan PMM, jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di sini. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan wejangan untuk saya untuk mewakilkan beliau di sini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini, mungkin bagi teman-teman CGP mungkin sudah mempelajari modul gitu. Di budaya positif ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bagus ketika itu bisa terlaksana di sekolah. Jadi kalau kemarin ketika Pak Kamdin datang menghadap saya juga, saya bilang, Pak, seseorang baru itu akan sulit mengubah yang namanya culture. Ya, karena saya dulu kebetulan tesis saya juga membahas tentang ini juga, tentang budaya sekolah yang berdampak terhadap kinerja atau namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior namanya, kinerja atau perilaku sukarela dari guru yang akan berdampak langsung terhadap kemajuan sekolah. Jadi salah satunya adalah ini, adalah budaya positif atau budaya sekolah. Jadi ini sangat penting sekali, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang budaya positifnya belum terbentuk. Ketika datang ke sekolah kita, ini berarti ada beban yang model yang sangat berat sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sekarang menyandang menjadi calon guru penggerak, apalagi nanti sudah menjadi guru penggerak.
modul pertama ini. Modul pertama ini adalah tentang menunjukkan budaya positif. Nah, di sini Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh calon CGP, yaitu calon guru penggerak, calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Inayati dan Ibu Nurul Hidayah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan tugas kita sebagai ya, jadi kalau panjenengan semuanya bisa melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu tadi salah, itu artinya panjenengan masih fokus. Sengaja itu Pak. Baik, hari ini saya Inayati SPD, guru tata busana SMK Negeri 1 Kersana, dan rekan saya Bu Nurul Hidayah, guru mapel bahasa Indonesia Ibu di SMK Negeri 1 Kersana, akan menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan selama belajar di CGP Angkatan 10 di modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kersana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Kersana, atas kesediaannya memenuhi undangan kami untuk kegiatan hari ini. Hari ini kita akan berupaya untuk menyebarkan budaya positif di kampus kita tercinta. Ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan, namun sebelumnya kami tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar, dan nanti juga silakan apa yang memang perlu ditambahkan silakan ditambahkan nih Bapak Ibu semuanya. Beberapa materi yang terkait dengan budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kemudian ada disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, karena untuk kita belajar bersama-sama itu kita butuh fokus, ya. Kemudian kita juga biar tidak terlalu tegang, karena saya lihat bapak-bapak ini tegang, saya malah takut kalau jangan tegang, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, clue-nya tolong perhatikan warna. Ya, jadi clue-nya adalah perhatikan warna. Kita akan memulai ice breaking-nya sekarang. Di sini ada warna yang mungkin sudah kita kenal. Ada hijau, kuning, biru. Nanti akan saya tunjuk untuk menguji kefokusan Bapak Ibu. Sebutkan sesuai dengan clue-nya, yaitu warnanya. Oke, dimulai dari yang pertama, Bu Nurul. Hijau, kuning. Selanjutnya Kuning. Bu Yaya. Oke, selanjutnya Pak Ali. merah. Pasti betul. Selanjutnya Bu Gita. Gita. Oke. Selanjutnya sebelah orange. Pak Tamrin bawahnya. Biru. Ini sudah mulai nggak fokus ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini katanya tadi biru, betul apa salah? Biar sampai Pak Tamrin itu fokus. Pak Tamrin, warna apa? Hijau. Oke, sudah fokus gitu. Selanjutnya ada Mas Kusin. Merah, betul. Merah apa kita? Merah. Ya, Adi.
terakhir Kuning. kuning. Oke. Lanjut kembali lagi Pak. Hitam. Ya, kembali lagi hitam. Oke, berarti sudah mulai fokus. Oke, bersama-sama ini Biru. biru. Lanjut. Terakhir biru. Wah. Ini apa terakhir? Merah. Betul 100 kali tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat nih Bapak Ibu. Kita SMK itu kan punya jargon nih. Masih ingat jargonnya SMK? Lupa. SMK Bisa. SMK Hebat. vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Ya, kita ulangi biar semangat kita sebagai guru SMK itu menggelegar. SMK Bisa. SMK Hebat. kasih kuat Menguatkan Indonesia. Luar biasa kita semuanya. Baik, kita memulai materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya mungkin Bapak Ibu itu sudah aktif di PMM sih. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang baru sih, paradigma belajar yang sekarang itu kita harus bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham lah kita itu sekarang sebagai guru di kurikulum Merdeka itu harus seperti apa. Gitu. Ya, perubahan paradigma belajar ini kita mengacu pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang namanya anak sebagai murid, sebagai siswa di sekolah itu mereka tidak bisa kita paksakan mau jadi apa. Karena apa? Mereka itu punya kodratnya. Ya, kemudian kita harus menuntut anak juga harus sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi gak bisa anak-anak yang hidupnya di pesisir pantai, ya mereka kita uji untuk naik ke pohon kelapa misalnya. Kalau anak-anak yang mereka hidupnya itu di pesisir pantai mungkin bisa kita uji menangkap ikan, tapi berenang, menangkap ikan. Beda juga dengan anak-anak yang mungkin hidupnya di alamnya adalah pegunungan, nggak bisa kita uji dengan berenang. Tetapi mungkin hal yang berbeda, mungkin memanjat pohon dan sebagainya. Itu contoh sederhananya seperti itu. Kemudian sesuai juga dengan kodrat zaman. Zamannya sekarang itu seperti apa? Sekarang eranya adalah era teknologi, di mana anak-anak sekarang itu lebih familiar sekali dengan gadget mereka. Kita tidak bisa melarang mereka. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana gadget itu masuk ke kelas, tetapi menjadi hal yang positif, tidak mengganggu pelajaran, melainkan bisa menyukseskan dari tujuan pembelajaran yang kita tentukan di awal pembelajaran. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Intinya di kurikulum Merdeka ini paradigma belajar yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya. Oke, untuk ini saya yakin beberapa teman kita di SMK 1 Kesana itu mungkin sudah beberapa rekan guru itu sudah melakukan pembelajaran yang sudah berpusat pada murid, walaupun mungkin belum sepenuhnya berpusat pada murid, tetapi minimal kita sudah berupaya bagaimana caranya kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oleh karena itu saya ingin dari rekan-rekan guru yang ada di sini bisa menceritakan pembelajarannya itu seperti apa di kelas. Apakah sudah berpusat pada murid atau masih berpusat pada guru atau teacher center seperti itu. Mungkin dari Ibu Nadia bisa menceritakan pengalamannya di kelas itu pembelajarannya seperti apa, Bu? Mau Bu? Terima kasih Bu Indah-Yati untuk waktunya. Di kelas alhamdulillah untuk di mapel pilihan saya sendiri sudah melancarkan untuk student center ya.
Jadi saya menginginkan siswa itu untuk lebih aktif lagi. Kemudian siswa ketika mereka tidak paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya, itu mereka bisa menyelesaikannya sendiri, bisa dengan berpersebaya ya, dengan bertanya kepada temannya seperti itu. Gitu. Bu. Terima kasih luar biasa sekali Bu Satiria Asyarunda yang sudah menceritakan bagaimana pembelajarannya di kelas, dan kalau saya bisa menyimpulkan itu memang beliau berarti sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya yakin dari Bapak dan Ibu guru yang lain juga sudah mulai mengusahakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sudah seperti itu belum Pak? Ada? Mungkin sudah berpusat pada murid atau masih teacher center? Pengalaman dengan mau diceritakan? Terima kasih. Kebetulan karena saya guru BK, saya terkadang menggunakan student center, kadang juga menggunakan masih teacher center, tergantung bagaimana kondisi kelas pada saat itu. Memang kalau dengan menggunakan student center itu kita juga tidak capek, kita hanya mendampingi, tapi saya lebih suka ketika pemberian layanan dalam BK itu menggunakan video, baik video yang sudah saya siapkan sendiri ataupun langsung melihat di YouTube berkaitan dengan kasus yang terbaru atau update yang sekarang. Oke, baik, terima kasih pada Pak Adri. Betul sekali bahwa di dalam pembelajaran memang kita dituntut untuk berpusat pada murid, tetapi kondisi yang ada kadang tidak memungkinkan kita 100% pembelajaran kita berpusat pada murid. Tapi kalau menurut saya itu nggak masalah, karena apa? Prosentasenya itu tidak bisa kita pasangkan 100% bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, karena ada kalanya siswa kita itu kan kondisinya berbeda-beda nih. Ada kelas yang mayoritas bisa aktif, ada kelas juga yang memang mayoritas siswanya itu pendiam. Namun itu tugas kita untuk bagaimana kita bisa mengupayakan pembelajaran yang betul-betul student center seperti itu. Baik, lanjut. Ini tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman yang agak sedikit keliru. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita sebagai guru itu kadang masih punya rasa ego yang tinggi untuk bahwa murid itu punya saya, murid itu ya terserah saya mau diapain. Gitu. Kadang ilusi mengontrol murid seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita sebagai guru itu selalu bahwa kamu tuh salah gitu loh, seperti itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tidak dipungkiri mungkin banyak dari kita sendiri atau mungkin juga dari rekan-rekan guru yang lain itu masih menganggap bahwa kita guru itu punya hak memaksa siswa karena kita secara usia lebih dewasa seperti itu. Itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol yang nantinya harus kita mulai ubah bersama-sama. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon mungkin kalau kita membaca itu kan panjang sekali ya. Stimulus respon itu sebenarnya kalau bisa disingkat itu rangsangan. Kita memberikan rangsangan, bisa berupa imbalan, penghargaan dan sebagainya. Namun segala sesuatunya itu ada plus minusnya. Lalu seperti apa stimulus respon dan pendekatan teori kontrol itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian ini ada kolom atau tabel ya, stimulus respon itu seperti apa dan teori kontrol itu seperti apa. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu semuanya sama, pemahamannya seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita per orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri
Di CGP itu ada permainan yang namanya kepala tangan. Jadi tangannya kita mengepalkan kemudian memegang benda. Ya, salah satu orang meminta kepala tangan kita itu membuka. Ayo buka. Ya, dimulai dari merayu, kemudian nggak mau buka, nggak mau juga membuka, kemudian dipaksa dan sebagainya. Itu juga bagian dari pembelajaran teori kontrol. Artinya apa? Yang bisa mengontrol tangan kita mau buka atau tidak itu kan diri kita sendiri. Orang lain tuh, coba begini buka, enggak, saya nggak mau. Ayo dong buka, enggak, saya nggak mau. Buka dong please, enggak. Nah itu kan mau buka atau tidak tergantung saya. Entah mau diancam, entah mau dihukum dan sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, termasuk siswa. Ya, yang bisa mengontrol dirinya itu ya siswa itu sendiri. Tinggal bagaimana posisi kita sebagai guru itu nantinya seperti apa. Itu kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol model berpikir menang seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Disiplin itu sesuatu yang bisa diartikan secara sederhananya dalam tepat waktu. Mungkin seperti itu ya, secara sederhananya. Walaupun disiplin itu tidak hanya tentang waktu, tetapi juga tentang hal apapun yang menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu diharapkan ada pada siswa, ada pada guru, ada pada semua warga sekolah itu bukan karena adanya ancaman atau hukuman, tetapi memang termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin kalau siswa itu mereka itu kan aturannya, secara peraturan itu kan harus datang sebelum jam 7 pagi. Ya, ketika mereka tidak datang jam 7 pagi, ada tim STP 2K yang siap memberikan hukuman misalnya. Itu bisa berakibat positif, bisa juga negatif. Tetapi hukuman itu akan lebih melahirkan hal-hal negatif walaupun hukumannya positif. Misal, kita punya anak di rumah. Kita ada aturan bahwa ketika kamu tidak sholat tepat waktu, ya, kamu akan saya hukum membaca Al-Quran 1 juz misalkan. Ya, ketika kamu tidak sholat tepat waktu, ibu harus menyaksikan, harus mendengarkan kamu membaca Al-Quran 1 juz. Itu kan hukuman yang positif atau negatif? Positif. Tetapi itu akan berdampak negatif. Contohnya, ketika ada acara tadarusan, kita ngajak anak, yuk kita baca Al-Quran di acara tadarusan. Memang saya salah apa? Bukan, saya nggak salah apa-apa. Kok saya disuruh ngaji 1 juz misalkan. Itu adalah dampak dari hukuman positif. Artinya hukuman yang positif sekalipun bisa menimbulkan hal atau dampak yang negatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intrinsik ya, dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena adanya hukuman atau imbalan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal seperti apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Ya, jadi kalau adanya hukuman hadiah, anak terpaksa melakukan sesuatu itu karena ada hukuman. Jadi kalau yang menghukumnya tidak berangkat, ya mereka akan seenaknya. Nggak apa-apa nih datang terlambat besok. Kayaknya yang tim STP 2 kan lagi ada acara dikunci misalnya. Karena penghukumnya nggak ada gitu loh. Atau kita sebagai guru juga seperti itu. Ya rangka aman. Misalkan ada bapak kepala sekolah. Nah itu berarti kita belum memiliki disiplin positif, tapi masih ada faktor-faktor eksternal yang lain, entah itu imbalan, reward ya. Sama imbalan atau reward juga ketika anak tersebut berhenti kita berikan hadiah, nanti mereka akan ngambek. Percuma, sekarang udah gak dapat hadiah lagi kok. Percuma juga saya jadi murid yang baik, gak dikasih apa-apa juga kok. Seperti itu. Oke, selanjutnya nilai kebajikan. Apa sih sebenarnya nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi adanya anak bermasalah itu sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Ya, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ini yang nanti akan nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas seperti apa? Ya mungkin dari teman-teman mungkin masih belum ada bayangan di keyakinan kelas seperti apa. Nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu tentang nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harapannya itu semuanya ada pada siswa. Seperti itu ya. 6 dimensi itu diantaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya adalah mereka ketika mulai pembelajaran di pagi hari dimulai dengan berdoa. Kalau di sekolah kita dilanjutkan dengan Asmaul Husna, itu sesuatu yang beda dengan sekolah lain. Artinya sebelum ada B5 sekolah kita itu sudah menanamkan 6 dimensi ini. Gitu. Kemudian mandiri, ya ada atau tidak ada guru siswa pembelajaran tetap jalan. Misalnya seperti itu. Atau mereka bisa mendiskusikan pembelajaran dengan rekan-rekan lain di kelas. Itu berarti juga mereka sudah bisa melaksanakan dimensi profil belajar Pancasila yaitu mandiri. Ya, kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis itu berarti mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian mereka bisa menganalisis dari suatu peristiwa yang disampaikan di kelas. Kemudian bergotong royong. Pikir itu juga merupakan bagian dari dimensi profil belajar Pancasila. Keberkebinekaan global, ya, anak mengikuti perkembangan teknologi, kemudian juga mereka belajar hal-hal yang baru. Apalagi SMK kita adalah SMK berbasis industri 4.0. Berkebinekaan global itu harus benar-benar ditanamkan pada siswa kita. Kemudian kreatif, ya, apalagi kalau kita di SMK, kreatif itu menjadi syarat utama nilai plus siswa SMK. Gitu. Jadi 6 dimensi belajar Pancasila itu harus tertanam kuat dalam diri siswa kita dalam pembelajaran sehari-hari. Ini yang harus kita kita pahami bersama bahwa P5 itu tidak hanya terimplementasi di pelajaran P5 itu sendiri atau mapel P5, tetapi harus bisa dilaksanakan dalam pelajaran atau mapel-mapel yang lain secara terintegrasi. Ini masih lanjut Bapak Ibu atau mau break dulu? Lanjut biar cepat selesai ya. Ngantuk nggak? Kayaknya nggak ngantuk ya. Benar nggak ngantuk kan? Baik, saya lanjut kebutuhan dasar manusia.
manusia. Kita dulu di apa ya namanya di SD itu mengenal, ada pelajaran dulu saat saya SD. Kalau pas panjenengan SD mungkin sudah berbeda nih, karena saya SD-nya zaman tahun 90-an. Barangkali panjenengan SD-nya tahun berapa? 2000-an mungkin. Seperti itu. Pak Amin SD tahun berapa, Pak? 9. Oh, berarti ternyata kita seumuran ini. Saya pikir saya paling tua, ternyata di sini ada yang sama-sama tua juga. Ya. Kita dulu belajar kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang kebutuhan primernya apakah masih sandang, pangan, papan? Ada tambahan. Apa Pak Ali? Betul, kebutuhan biologis itu yang kebutuhan dasar. Ya enggak sih? Betul sekali. Ya. Kemudian sekarang ada sesuatu yang kalau tidak ada itu kita apa ya? Jadi kayak sesuatu misal kita itu ke sekolah tidak bawa HP. Dulu itu kan nggak masuk ke kebutuhan primer HP itu. Karena saat saya SD itu HP kayaknya belum ada. Sekarang HP itu sudah jadi kebutuhan primer. Ketinggalan. Mending kita balik lagi ya Pak. Karena urusannya pinjar. Karena urusannya pinjar betul. Kemudian kalau bapak-bapak nih terutama ngantar istri belanja ke apa namanya ke mall. Bapaknya ke sana, ibunya yang belanja ke bapaknya. Ibunya belanja, panjenengan nunggunya di parkiran misalnya. Swim dulu ya, gitu kan. Tapi kalau ada HP, ini kan jadi nggak terasa. Tahu-tahu udah selesai kan gitu. Karena apa? Kita sudah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, artinya itu sudah jadi kebutuhan, ya enggak? Tapi kebutuhan dasarnya itu sebenarnya seperti apa? Yuk kita simak di slide berikutnya. Oke. Di sini ada lingkaran kecil. Nah, kemudian ada lingkaran besar. Di lingkaran kecil itu tertulis bertahan hidup. Kemudian di sampingnya ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Artinya keempat ini sangat sekali diperlukan untuk memenuhi ini. Jadi kalau nggak ada ini akan timbul masalah. Artinya apa? Siswa kita juga manusia. Kalau siswa kita, murid kita membuat masalah atau menciptakan masalah, berarti ada sesuatu yang harus kita cari. Berarti ada kebutuhan hidup yang mereka tidak terpenuhi. Misal, kayak guru kan juga apalagi siswa. Panjenengan di rumah lagi kurang kasih sayang ya dari istrinya, atau yang bu guru kurang kasih sayang dari suaminya sampai di kelas kan jadi marah-marah. Itu kan harus dicari tahu. Kok tiba-tiba Pak Amin marah-marah kenapa? Mungkin di rumah. Nah, itu contohnya. Siswa juga sama. Ada siswa yang kadang di kelas itu kan dia kok tidak memperhatikan kita, sampai kita sebagai guru kadang salting ya. Apakah saya ada yang kurang ini apa ya? Kurang menarik dari yang saya sampaikan, atau gimana kok saya bercanda kok anak itu diam saja? Belum sarapan. Mungkin belum sarapan, mungkin uang sakunya kurang ya Pak ya, atau mungkin semalam habis diputus sama pacarnya dan sebagainya. Itu kan permasalahan-permasalahan yang kita guru itu harus tahu. Kita sebagai guru itu harus mencari tahu sebenarnya akar permasalahannya itu apa. Karena apa? Segala sesuatu masalah itu timbul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kayak kebebasan misalkan, kita terlalu mengekang siswa juga berakibat siswa itu jadi berani sama guru. Kenapa? Karena mereka butuh yang namanya kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Makanya di pembelajaran juga kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, biar murid itu merasa senang di kelas. Seperti itu. Kemudian ada penguasaan juga. Ada anak yang mereka jadi acuh tak acuh, setelah ditelusuri ternyata pengen jadi ketua kelas tapi tidak pernah dikunjung gitu. Itu juga bisa memicu permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian ini tadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Tadi yang disampaikan Pak Ali itu ada kebutuhan biologis gitu, sebagai bagian dari proses reproduksi. Jangan dibahas nih. Bapak Ibu pasti sudah paham ya untuk ini. Jadi ini bukan tugas dan ranah saya untuk menjelaskan. Rahasia ilahi itu. Ada
bersikap seenaknya sendiri terhadap teman, karena di rumah itu dari keluarga yang orang tuanya bertengkar terus gitu, mereka jadi emosionalnya tidak terganggu di kelas, emosionalnya tidak terkendali di kelas gitu loh, gampang marah, gampang melempar buku teman dan sebagainya. Itu mungkin karena ada permasalahan di rumah, kurang kasih sayang, atau merasa tidak diterima di kelompoknya gitulah gitu. Saya kok kayak kelompok sendiri, gabung sama kelompok ini nggak boleh, gabung sama kelompok ini nggak boleh. Itu juga harus kita cari akar permasalahannya. Ada apa sih sebenarnya dengan murid kita yang seperti itu? Dan penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itulah kenapa di kurikulum kita ini, kurikulum Merdeka itu tidak ada pemberian peringkat kelas. Karena apa? Yang namanya anak itu punya potensi masing-masing. Ada anak pintar matematika, tapi mungkin dia lemah di olahraga. Ada anak yang dia itu pintar larinya kenceng sehingga bisa jadi juara lari cepat ya, tapi dia di matematikanya lemah. Jadi setiap anak itu punya potensinya masing-masing, setiap anak itu unggul. Itu kalau bisa ya ranking 1 semua, ranking 1 di matematika, ranking 1 di olahraga, ranking 1 kalau di tata busana ya, karena saya dari tata busana, mungkin ada anak yang unggul di desain, tetapi ada anak yang unggul juga di menjahit. Tidak ada yang unggul semuanya, pasti anak-anak punya keunggulan di bidangnya atau kompetensinya masing-masing. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ya. Kebebasan itu berarti kita itu punya kebutuhan untuk tidak terkekang. Kemudian ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya, kayak Bang Haji Roma Irama itu kan katanya hidup tanpa cinta ya. Bagi apa ya Bu ya? Pokoknya gitulah, hampa gitu loh. Coba kalau kita hidup tanpa kesenangan, kelas tanpa kesenangan sedikit pun, dari pagi sampai sore, apalagi kita SMK dari jam 7 sampai setengah 4, tidak ada tertawanya sedikit pun. Mencekam suasananya, gurunya galak, pelajarannya angel, kelasnya panas, bayangkan. Pokoknya cekam. Ya, jadi kebutuhan kesenangan itu harus terpenuhi. Baik, untuk materi kelima, karena saya kolaborasi dengan guru sesuai dengan prinsip guru penggerak itu harus bisa berkolaborasi gitu. Jadi nanti untuk materi motivasi perilaku manusia sampai materi ke-8 kita masih ada 4 materi lagi Bapak Ibu. Jadi silakan untuk kita mungkin ini dulu ya. Oh gitu. Oke, silakan Bu Nurul dilanjutkan. Baik, dari saya sekian, nanti untuk jika ada pertanyaan dan sebagainya nanti akan kita buka sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kersana, Bapak Kepala SMK Bapak siapa nih? Dan Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif. Sebelum saya melanjutkan materi yang tadi disampaikan Bina, saya akan melanjutkan materi motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu biar nggak ngantuk di Bapak Ibu. Iya. Bapak-bapak di rumah punya burung ya? Kita punya. Burung kakinya berapa Pak? Dua. Kakinya dua. Kakinya ada dua ya Pak? Yang saya tanyakan kakinya Pak. Kalau kambing kakinya berapa? 4. Kalau kita kakinya berapa? Kita.
berapa berarti? Tujuan 20. Berapa? 20 itu nggak dihitung? Oh, ada sih. Iya, Itu manusia biasa, Bu. berarti kita itu ada Dua. berapa kakinya? 22. 24 kan ada 12 Pak. 12 kali 2 berarti kan 24. Itu enggak? Gitu ya Pak ya. Baiklah kalau sudah tertawa, sudah ceria berarti kita lanjut ke materi. Sekarang kita membahas materi yang ditanya Pak, yang guru ada berapa gitu. Motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan. Menurut Diane Glasen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini ada beberapa dari siswa kita atau bahkan juga kita melakukan sesuatu aturan itu karena takut hukum atau takut dapat SP, dipanggil kepala sekolah atau nanti orang tuanya dipanggil gitu. Jadi ini termasuk low mindset. Jadi mindset yang rendah sekali, melakukan sesuatu aturan itu hanya karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Ini tidak boleh. Yang kedua, itu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan ataupun reward dari seseorang. Kayak misalnya nih, kita ada PR, anak-anak biasanya kan ada PR nih, PR-nya Bu Nurul misalnya. Kalau Bu Nurul itu kalau mengerjakan soal kemudian betul semua nanti dapat uang misalnya. Itu kemudian mengerjakan. Itu tidak boleh sebenarnya. Walaupun apresiasi itu boleh, tapi dilakukan atau diberikan di tempat-tempat tertentu atau hal-hal yang memang boleh dilakukan, dan itu tidak boleh di dalam kelas. Bisa lewat personal. Jadi kalau misalnya kita memberikan apresiasi berlebihan itu juga berdampak tidak baik. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi untuk menjadi orang yang menerima bahwa dirinya itu bernilai, berharga. Jadi ini dari kesadaran diri kita. Kita itu harus punya mindset yang seperti ini, grow mindset. Kalau kita disiplin, kita itu kan guru, berarti kita harus disiplin. Kita itu siswa, kita itu harus disiplin. Kita siswa, kita belajar kayak gitu. Kita guru, kita mengajar. Jadi dipertanyakan nih kalau ada guru yang tidak mengajar, guru bukan gitu. Kemudian ini saling itu kita saling belajar. Kalau misalnya saya salah, bisa tolong diingatkan seperti itu. Kemudian berikutnya posisi kontrol. Ini kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua pernah menempati kelima posisi tersebut, atau mungkin yang sering saya itu lebih sering memosisikan diri saya di posisi yang pertama misalnya ini. Apa Bu? Enak Bu posisinya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di posisi ini penghukum guru itu kayak satpol PP ya Pak ya. Jadi bentak-bentak tanpa mendengarkan alasan anak dulu. Ini terlambat karena apa kayak gitu.
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, untuk posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah itu anak-anak akan berdampak jadi minder, Pak. Sikapnya jadi minder, jadi ngerasa bersalah. Mas, saya berarti gara-gara saya Bu Ina misalnya jadi ditegur bapak kepala sekolah, jadi dipanggil di SP dan sebagainya, itu merasa saya itu nggak punya nilai kayak gitu. Boleh nyangga Bu? Kenapa? Boleh nyangga. Iya, silahkan Pak. Malah kalau saya lihat bahwa itu akan menimbulkan rasa empati dan simpati. Masa sih sama guru yang saya dan dihormati, Pak punya itu sih. Wah, aku nggak mau ulangi lagi kan. Ya, gitu. Kalau memang yang pribadi kayak saya mungkin akan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tamrin. Ya, ini kembali lagi ke posisi kontrol nih Pak Gin. Sesuatu atau segala sesuatu yang bisa kita kontrol adalah sikap kita ke orang lain. Tapi kan respon orang lain ke kita itu tidak bisa kita kontrol. Kadang mungkin ada beberapa anak yang begitu. Responnya bagus. Iya ya, saya kan suka pelajarannya Bu Ina, kok saya di pelajarannya Bu Ina gak ikut pelajarannya, akhirnya Bu Ina jadi dimarahin, seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang anak-anak kemudian minder. Ya gara-gara saya Bu Ina jadi seperti itu, akhirnya rasa percaya dirinya itu turun kayak gitu. Jadi segala sesuatu kita memang posisi kontrol sebagai guru, kita itu harus bisa menekankan sesuai dengan siswa yang kita hadapi, Bapak. Nah, yang ketiga, Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Nah ini ada sayangnya. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. nah ini posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau menurut saya boleh kita akrab sama siswa, tapi kita harus punya batas sendiri-sendiri. Harus punya pembatas. Jadi jangan terlalu akrab. Soalnya saya pernah ngajar di TKR, karena mungkin Ayo sayangnya. ya bukan seperti itu Pak. Biasanya bilang, lah uangnya dewek kok Bu, kayak gitu. Jadi mereka merasa sudah akrab kok. Jadi kalau misalnya tugasnya sampai aja nanti pulang sekolah atau apa, itu nggak apa-apa lah Bu, kayak gitu. Jadi kita boleh akrab sama siswa, tapi harus ada batasan-batasan tertentu. Jadi jadi batas suci ya, betul seperti masjid ya Pak. Jadi kita itu harus
harus punya batas biar mereka tahu bagaimana bersikap kepada gurunya. Nah itu. Yang kemudian yang keempat, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini untuk posisi yang keempat, pemantau. Ini biasanya kalau kasus-kasus tidak mengerjakan PR ataupun yang di kelas-kelas biasanya itu atau tidak menghiraukan, biasanya kan kita jadi pemantau. Mana catatannya mana kayak gitu kan? Itu masuk pemantau Pak. Kadang anak itu merasa risih juga, tapi ya sewa juga seperti itu. Ini pemantau, tapi ada sisi baiknya juga bahwa yang namanya aturan itu harus dilakukan, gitu, dipatuhi. Yang terakhir posisi kontrol yang kelima. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Ya langsung saja nih Bapak Ibu sekalian mendengarkan dan menyimak videonya. Jadi untuk posisi kontrol yang kelima itu manajer. Diharapkan kita semua sebagai Bapak Ibu guru bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Kenapa? Di sini tujuannya untuk menyadarkan siswa bahwa nilai-nilai apa sih yang mereka sudah langgar, kemudian menyadarkan beliau mereka biar lebih paham lagi nilai dirinya dan nilai kebijakan yang dilanggarnya. Langsung saja untuk materi selanjutnya, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Sebenarnya peraturan kelas itu adalah tata tertib yang akhirnya hasilnya itu keyakinan atau apa namanya keyakinan kelas yang kita sepakati. Dulu saya kecil nggak ada keyakinan pada Tuhan. Ya, jadi keyakinan kelas ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang turun dari peraturan kelas yang kita buat Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih sifatnya? Sifatnya itu lebih rinci dan konkret. Kayak misalnya datang tepat waktu, itu berarti keyakinan kelas kita adalah disiplin. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata jangan atau tidak. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu memang disepakati
antar kelas itu beda semua bisa. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Karena yang namanya kesepakatan kelas mau disepakati bersama, mau dilakukan bersama, berarti mereka ya yang membuatnya, kemudian menyepakati bersama-sama seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang perlu direvisi, direvisi. Jangan karena ini sudah disepakati di awal, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata kayak dulu itu kan ada corona di Bapak Ibu, itu bisa direvisi. Oh ternyata karena corona berangkatnya tidak luring tapi daring, itu juga bisa diubah. Jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas itu tidak bersifat abadi tapi memang dinamis, boleh berubah. Kemudian selanjutnya prosedur pembuatannya. Ini yang pertama kita harus mengumpulkan siswanya dulu, warga sekolah, kemudian masukan murid, pendapat-pendapatnya dikumpulkan, kemudian disusun. Setelah disusun didaftar mana ini yang sesuai, yang sama pendapatnya. Kalau misalnya ada yang bilang berangkatnya harus tepat waktu, kemudian tidak boleh terlambat, itu kan berarti masih satu rumpun, jadi dikumpulkan. Kemudian setelah itu ditulis, ditempel biar semuanya melihat peraturan kelas yang sudah disepakati, yang kemudian bisa membentuk keyakinan kelas. Ini contoh kesepakatan kelasnya: berdoa saat memulai dan mengakhiri pelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ini keyakinan kelasnya apa? Bisa kesehatan, bisa kedisiplinan, kayak gitu. Karena yang namanya keyakinan kelas adalah nilai yang turun dari kesepakatan kelas itu sendiri. Ini contoh-contohnya nih Bapak Ibu. Kemudian ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Keyakinan kelasnya, nilai yang turun dari keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kalau orang habis pinjam buku di perpustakaan, baca-baca, kemudian lupa, ada gurunya, langsung kabur, langsung keluar, kemudian tidak dikembalikan seperti semula bukunya, itu berarti tidak bertanggung jawab. Berarti nilai keyakinan kelasnya tidak lakukan. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Ini dalam suatu pembelajaran atau dalam kelas atau dalam kita mengajar pasti ada suatu masalah. Dalam menghadapi masalah kita tidak harus atau tidak selalu langsung dihukumkan. Kita harus cari solusinya dan alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Seperti yang awal disampaikan Bu Ina, yang namanya anak salah itu pasti ada alasannya, dan alasannya itu apa? Biasanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, harusnya dilakukan dengan baik, karena tidak terpenuhi lakukanlah pelanggaran seperti itu. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu sendiri apa? Segitiga restitusi itu isinya percakapan antara guru dan siswa ataupun orang tua dan anak. Jadi percakapan untuk mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan anak agar anak tersebut kembali ke jalan yang benar. Maksudnya pada nilai-nilai yang sudah diyakini sesuai dengan nilai kebajikan. Yang pertama, sisi yang pertama menstabilkan identitas. Itu maksudnya apa? Di sini guru atau orang tua harus bisa menyadarkan siswa, kita itu berbuat salah wajar kok, semua orang itu pernah melakukannya. Tapi atas tidak itu ditanyakan kesalahan seperti itu. Dia namanya menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kamu salah, itu justru anak akan merasa salah saya di mana? Karena biasanya kesadaran mereka itu belum sepenuhnya ada. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini baru tanya, oh tadi kamu terlambat, kenapa terlambatnya? Itu ditanya dulu. Validasi tindakan yang salah. Di sini baru ada maksud tujuan tertentu. Seseorang guru itu memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, di mana nanti anak akan kembali menyadari kesalahan dan hal yang dilanggarnya itu di bagian mana. Yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Sampai di sini untuk contohnya mirip dengan tadi posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Ini sudah ada, ini sudah melakukan restitusi segitiga restitusi maksudnya. Dari saya cukup sekian, barangkali ada yang mau tanya atau mau menanggapi silahkan. Dari Bapak Ibu monggo. Boleh, silahkan. Terima kasih apa yang tadi disampaikan Bu Mayati SPJ dan Bu Nurul Hidayah SPJ. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari materi-materi yang sudah tadi dipaparkan kita akan mendapatkan sedikit ilmu yang nanti akan diterapkan dan kita pahami bersama. Kemudian yang paling menarik dari saya itu adalah tadi ada 5 posisi kontrol guru, masing-masing memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai penghubung, ada yang sebagai pemantau dan manajer. Itu mungkin secara keseluruhan sangat menarik sekali dari tayangan video tadi. Yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita menerapkan tadi dengan segitiga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali untuk tanggapannya. Monggo yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau menambahkan Bapak. Boleh. Mas saya terus. Ya nggak apa-apa, ya tenang Pak. Soalnya saya belum. Pak Idros mau tanya. Monggo. Tadi saya belum saking berjuang tentang penanganan siswa tadi yang dari pemantau, manajer, salah dari mana? Biasanya tanpa disadari dalam pelaksanaan itu 5-5 itu malah kita pakai semua. Kita manajer ya iya, pelatih ya iya, ya kan, menghukumnya iya. Itu boleh enggak teorinya dicampur kayak gitu tanpa disadari gitu. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dan luar biasa dari Pak. Jadi memang kadang kita tidak sadar untuk posisi kontrol seorang guru itu 5-5-nya dipakai semua Pak. Memang dibolehkan, tapi dianjurkan kita itu harus menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Di sini kan kita kurikulum merdeka ya, kata filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru sebagai penuntun, bukan penuntut. Kalau misalnya dihukum harus keliling lapangan, nah itu kan kita nuntut, bukan menuntut. Jadi kalau di posisi manajer itu guru yang menuntut kamu salahnya di mana, kenapa seperti itu, kamu harus bagaimana, berarti yang dilanggar apa nih, kayak gitu. Ini menuntut karena diharapkan seperti itu. Kalau misalnya 5-5-nya dipakai semua, saya juga kadang seperti itu Pak. Ya jadi ini bukan dosa besar, bukan, nggak apa-apa. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Dua aja mau tanya dosa besar. Tentang dosa besar apa? Apa? Dosa besar. Terima kasih. Ini terima kasih sekali. Alhamdulillah kami di sini diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan orang-orang, dengan guru-guru hebat. Jadi kami banyak mendapatkan ilmu, kemudian dari yang tadi dijelaskan, saya tadi sempat memfoto tentang Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Di situ apa ya? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini misalnya dikaitkan dengan anak SMK. Anak SMK
berbeda. Penanganan terhadap anak SD, SMP, SMA, SMK memang berbeda-beda sesuai dengan umur ya. Untuk anak SMK sendiri, karena memang setelah lulus juga dituntut untuk di dunia kerja. Nah itu kaitannya dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu bagaimana langkah-langkahnya? Karena pada kenyataannya kalau menangani anak-anak SMK, terutama yang produktif, yang SMK yang produktif, itu penanganannya sepertinya agak berbeda antara guru produktif yang nantinya mengantarkan anak-anak kita yang lulus itu bisa langsung terserap dengan penanganan guru-guru misalnya dari BK. Nah itu barangkali di sini ada titik temu yang berarti sehingga kita dalam menangani itu bisa ada klik antara guru produktif dan guru yang lain yang tujuannya untuk keberhasilan anak supaya anak mencapai kebahagiaan dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bu Insirah Rubianti yang menyampaikan tadi tentang kodrat anak ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku guru itu harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat mereka. Kita tidak bisa memaksakan anak mau jadi apa, itu betul. Kita harus menyiapkan anak untuk mencapai tujuan hidup mereka, yaitu menjadi manusia yang mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Dan terus kodrat yang seperti apa? Bapak Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan bahwa anak itu seperti benih padi, dan kita guru itu seperti petani, seperti itu. Artinya apa? Di benihnya itu benih apa? Kalau misalkan yang kita tanam adalah benih padi, maka kita tidak bisa mengharapkan bahwa yang akan kita panen adalah jagung. Sudah jelas yang ditanam adalah benih padi, maka yang kita harapkan adalah padi yang mungkin kualitasnya adalah kualitas bagus. Yang bisa kita perbaiki adalah dengan cara memupuk, kemudian menentukan obatnya ketika terkena hama dan sebagainya. Itu yang bisa kita upayakan. Sama kita sebagai guru, apalagi kita sebagai SMK, sebenarnya kita tidak perlu memilah-milah lagi karena sudah jelas bahwa anak itu sudah memilih mau ke TKR, ke busana, ke kuliner atau ke DKV. Beda dengan anak-anak SD, anak-anak SMP, mereka masih belum kelihatan potensinya kemana gitu. Tapi kalau kita sebagai guru SMK, sebenarnya kita dipermudah karena kita sudah tahu anaknya itu, muridnya itu mau milihnya apa. Misalkan kita jadi guru busana, yang bisa kita lakukan untuk menuntun siswa adalah bagaimana caranya kita menuntun siswa sesuai dengan pilihan mereka, yaitu di busana. Kemudian tuntutan jadi orang yang nantinya memilih di bidang busana itu pastinya kita harus memberikan gambaran-gambaran mereka itu bisa berprofesi sebagai apa sesuai dengan makor entrepreneur fashion. Itu kan sudah dijelaskan bahwa anak siswa peserta didik busana itu kan bisa jadi fashion designer, bisa jadi tailoring, bisa jadi dia bekerja di perusahaan garment atau bisa berkarir di bidang yang lain. Tentunya kita bisa menyiapkan upaya-upaya yang bisa membekali mereka. Kayak di industri berarti kita harus memperkenalkan budaya industri seperti itu. Tentu dengan pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Walaupun kita sebagai guru SMK kadang itu ada sesuatu yang membuat kita bingung. Di perusahaan anak dituntut untuk disiplinnya itu disiplin yang benar-benar keras gitu loh. Sementara kita di pembelajaran nggak boleh memaksa anak untuk terlalu keras juga. Itu kan sudah berbeda sekali dengan apa yang diharapkan industri. Nah, itu tentunya menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya kita bisa membentuk atau bisa menerapkan budaya industri di kelas, tetapi dengan cara-cara yang tidak keluar
keluar dari apa yang sudah digariskan atau apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Artinya budaya industri, tetapi kita menerapkannya dengan menghindari hukuman dan sebagainya. Masalah mereka nanti di industri mereka mau mendapatkan hukuman ketika melanggar disiplin, ya kita sampaikan bahwa di industri itu nanti ketika kamu tidak melakukan ini, kamu bisa jadi dikeluarkan dari industri. Itu pun harus kita perkenalkan. Tapi kita tidak boleh menghukum siswa di kelas. Mungkin hukumannya bisa diganti dengan sebelum memulai pembelajaran atau di awal tahun ajaran itu kita arahkan siswa untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas yang tidak hanya berlaku pada saat pembelajaran, tapi keyakinan kelas itu bisa membekali mereka pada saat industri. Misal keyakinan kelas tentang disiplin, masuk kelas, kemudian rasa tanggung jawab dan sebagainya. Mungkin yang bisa kita upayakan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Seandainya belum jelas, nanti bisa kita adakan diskusi lebih lanjut antara teman-teman calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Kesana dengan teman-teman guru yang lain. Harapannya setelah diskusi ini juga membuka wawasan kita. Sebenarnya di guru penggerak itu kita belajar apa saja, dan kita bersama-sama memulai dari diri kita untuk bergerak dan menggerakkan seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Dina. Saya menambahkan sedikit nih, tadi kan saya menambahkan sedikit dari Dina tadi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan agar anak-anak itu bahagia dan selamat. Maksudnya bahagia di sini dalam pembelajaran kita harus menghadirkan kebahagiaan. Jadi tidak menekan mereka. Kalau misalnya nih seperti saya di pelajaran bahasa Indonesia membuat puisi, kan ada anak yang dalam mata pelajaran membuat puisi itu kesusahan banget. Itu boleh tugas lain. Kalau memang dia tidak mampu, kita bisa meminta tugas lainnya itu membacakan puisi. Kalau membacakan puisi juga tidak mau nggak mau Bu, saya nggak bisa baca puisi yang bagus. Dia itu diminta untuk menyimak, kemudian menilai gimana nih bacaan puisi si A sama si B bagus yang mana, seperti itu. Jadi ini lebih ke pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun nanti penilaiannya kita juga harus punya KKM sendiri. Ini yang low, ini yang high, seperti itu. Jadi kita itu harus memberikan pembelajaran sesuai kodrat mereka. Kalau misalnya tidak mampu, ya sudah, kita tidak boleh memaksakannya. Walaupun ada beberapa yang memang tuntutan administrasi ya harus sesuai KKM dan sebagainya. Kemudian tadi untuk keselamatan, seperti yang disampaikan Bu Dina tadi, kita hanya bisa memberikan pemahaman mereka disiplin itu manfaatnya apa untuk kedepannya. Kalau misalnya kerja di industri itu seperti apa disiplinnya dan sebagainya, seperti itu. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silakan Pak Amin, monggo. Luar biasa sekali ya. Ini luar biasa ya, kita selalu berpikir positif ya Bu. Ya, kita juga bahagia ini. Alhamdulillah bahagia, Pak Ali bahagia, Pak Amin bahagia, Pak Mina selalu bahagia. Materi sudah disampaikan semuanya. Dengan bahagia, yang menerima juga bahagia, berarti acara ini berhasil, sukses, lancar. Alhamdulillah. Untuk itu, karena acara ini sudah selesai, mari kita tutup acara pada